Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Pemimpin Umum yang kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungannya. Bapak-bapak pembimbing, para guru, warga dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bacaan kita, membaca baris demi baris dari apa yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu, dan secara khusus pada pembahasan atau kajian adab menuntut ilmu ini kita masih menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala. Kita mengulang beberapa perkataan sebelum nantinya kita akan melanjutkan bacaan kita. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, biqadril kaddi tu'ta ma tarum, faman ramal muna lailan yakum, wa ayyamal hadasati faktanimha, ala innal hadasata la tadumu. Jadi ada beberapa ungkapan syair yang mirip satu dengan yang lain. Pada pertemuan sebelumnya itu kita membaca biqadril kaddi apa itu? Afwan, kita lanjut. Biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Seukuran kepayahan, seukuran kesusahan yang dilewati, maka sebesar itu pula apa yang akan engkau dapatkan. Faman ramal muna, dan barang siapa yang mengharapkan, roma yarumu itu satu kata yang biasa dipakai untuk mengungkapkan satu harapan ya. Makanya dalam satu kitab hadis ahkam ada judul buku yang disebut dengan Bulughul Maram. Bulug artinya capaian atau puncak ya. Kemudian maram, sesuatu yang diharapkan ya. Bulughul Maram dari kata roma yarumu.
Di sini disebutkan bahwa sebesar usaha yang dilakukan, sebesar kesulitan yang dilewati, maka seukuran itu pula lah harapan yang nanti dia dapatkan. Artinya untuk satu cita-cita besar itu juga berarti memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kalah besarnya. Kalau dalam ungkapan yang biasa dipakai dalam keseharian, ada ungkapan kalau mau dapat ikan yang gede, itu berarti umpannya juga harus apa? Harus gede juga, ya. Artinya harus sesuai, ya. Maka di sini dikatakan orang yang punya cita-cita besar, man ramal muna, siapa yang punya harapan yang tinggi, lailan yakumu, maka itu tidak cukup dengan siang saja, tapi dia juga harus melewati malamnya, dan malam itu yakumu, dia tetap harus punya aktivitas. Dia tetap harus, di sini simbolnya yakum, berdiri. Wa ayyamal hadasati faktanimha, maka hari-hari yang muda, hari-hari di usia muda, faktanimha, ambillah itu sebagai ghanimah, manfaatkanlah itu sebagai kesempatan yang sangat baik, menjadi sesuatu yang berharga. Di sini memakai ungkapan ghanimah. Adik-adik tahu apa itu ghanimah? Ya? Harta rampasan perang. Ini tidak datang cuma-cuma. Ya. Ghanimah ini hanya ada di medan perang. Ghanimah ini hanya bisa dilewati, didapatkan kalau orang itu telah berjuang, kalau orang itu telah bersungguh-sungguh, kalau orang itu telah mengorbankan semua yang dimiliki, dia baru bisa mendapatkan ghanimah. Masa remaja, masa muda itu disebut sebagai ghanimah, sebagai sesuatu yang sangat berharga, sebagai sesuatu yang tidak bisa didapatkan dan hanya bisa didapatkan melalui perjuangan, melalui kesungguhan. Ala innal hadasata la tadumu, sebab yang namanya usia muda itu akan lewat. Yang namanya usia muda itu tidak panjang. Yang namanya usia muda itu hanya singkat dan akan segera hilang. La tadum, dia tidak dawam. Kalau dalam konteks kita hari ini, adik-adik sekalian, para mahasiswa itu, kalau mahasiswa berarti hanya punya masa 4 tahun. Ini kalau kita menghitungnya secara kalkulasi angka. Kalau santri itu berarti hanya 6 tahun, itu sudah akan lulus dari SMH. 6 tahun ini atau 4 tahun itu disebut sebagai masa emas, masa ghanimah, sesuatu yang berharga tapi dia hanya bisa didapatkan lewat perjuangan. Adik-adik hari ini punya guru-guru yang hebat, punya lingkungan
yang Masya Allah. Keliling satu hari tidak cukup. Ini semua sangat mahal. Sudah memiliki asrama, sudah punya masjid, sudah ada bangunan sekolah, sudah ada kampus. Tapi semua ini tidak akan punya nilai lebih kalau para santri, para mahasiswa tidak juga memanfaatkannya. Hari-hari ketemu dengan ustadz, tapi kalau tidak bertanya, tidak belajar, ya ketemu begitu saja. Masjid ini ada pintunya, tapi pintunya terbuka 24 jam. Kapan saja mau masuk silahkan. Tapi kalau para santri tidak masuk, ya bangunan ini, masjid ini hanya akan menjadi bangunan saja. Adik-adik tidak dapat apa-apa. Ya. Asrama sudah ada. Ya. Semuanya sudah disiapkan. Tapi kalau itu tidak diikuti aturannya, maka dia akan lewat begitu saja. Kapan-kapan mungkin akan nelpon ke orang tuanya, cerita tentang situasi, lingkungan, kondisi yang ada di pondok ini. Adik-adik panjang lebar cerita, mahasiswa panjang lebar cerita, tapi kemudian akan ditanya, terus kamu sudah dapat apa di sana? Kamu sudah belajar apa di sana? Kamu sudah bisa apa di sana? Sudah hafal berapa? Pertanyaan ini kembali kepada siapa yang ada di lingkungan tersebut. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau orang itu punya harapan yang besar, yang sebelumnya kita sebut sebagai himmah, sebagai obsesi yang tinggi, cita-cita besar, yang kemudian digambarkan sebagai satu ghanimah. Tetapi itu la tadumu, hanya singkat saja. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang masa muda, itu tidak berarti kita menafikan siapa yang kemudian sudah ditakdirkan menjadi orang tua. Artinya orang tua pun tetap masih memiliki kesempatan untuk juga punya semangat, tentu dengan kondisi yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini penulis rahimallahu taala begitu menggugah, begitu memberikan semangat, begitu memotivasi untuk setiap penuntut ilmu itu memiliki cita-cita yang besar, memiliki harapan yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Tapi kemudian pada paragraf selanjutnya penulis rahimallahu taala mengingatkan satu hal, wala yujhid nafsahu juhdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'a anil amali bal yasta'milu ar-rifqa fi dzalika war-rifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'i. Setelah memberikan motivasi, menguatkan narasi tentang pentingnya cita-cita yang besar, tetap saja penulis mengingatkan wala yujhid nafsahu juhdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'al amal. Tapi yang namanya semangat itu tetap ada ukurannya.
Yang namanya cita-cita besar itu tetap ada jenjangnya. Maka ia tidak boleh memberikan beban pada dirinya yang itu justru akan melemahkan dirinya sendiri. Kalau ia lemah, maka konsekuensinya yanqati anil amal. Pekerjaan yang seharusnya dia lakukan justru terhalang karena dia tidak mengaturnya dengan baik. Maka di sini disebutkan inilah pentingnya ar-rifq. Ar-rifq secara bahasa adalah lemah lembut. Tapi dalam hal ini penulis rahimallahu taala mengingatkan bahwa ar-rifq yang dimaksud lemah lembut di dalam menuntut ilmu itu adalah lemah lembut secara proses. Ada yang disebut dengan tahapan, jenjang atau marhalah. Dalam satu ungkapan biasa dikatakan thalabul ilmi huwa riyadah. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah riyadah. Itu adalah pembiasaan, sesuatu yang tidak boleh dipaksa. Kami kasih contoh seperti ini. Yang namanya tahapan, yang namanya lemah lembut, yang namanya marhalah dalam menuntut ilmu. Terkadang ada orang yang begitu semangat menuntut ilmu, tapi setelah itu langsung mencari orang untuk diajak berdebat. Ada orang yang baru beberapa waktu belajar, tiba-tiba sudah langsung menyalahkan atau memvonis orang lain. Itu disebutkan tidak rifq. Itu namanya yujhid nafsahu, terlalu memberatkan dirinya. Dan ini banyak sekali contohnya. Adik-adik ketika membaca buku misalnya, maka itu jenjangnya awalnya dimulai dari bacaan-bacaan yang ringan. Kalau dalam literasi para ulama biasa ada yang disebut dengan matan. Matan ini tidak ada penjelasannya, hanya isi saja. Dan itu pun hanya disuruh hafal dulu. Baru setelah itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Ada kitab-kitab yang sederhana, yang mujiz, tapi kemudian ada juga kitab-kitab yang berjilid-jilid. Itu semua ada tingkatannya. Kalau dalam tafsir, sebelum membaca tafsir ada yang disebut dengan usulut tafsir. Sebelum membaca tentang hadis ada yang disebut dengan usulul hadis atau mustalahul hadis. Sebelum masuk kepada pembahasan fikih yang begitu banyak, yang begitu luas, yang begitu banyak pendapat di sana, ada yang disebut dengan usulul fiqh, pokok-pokok persoalan dalam fikih. Ini semua ada jenjangnya, ada tingkatannya. Maka salah satu yang diingatkan, selain tetap punya semangat, selain tetap punya gairah yang besar di dalam belajar, tapi dia tidak boleh melupakan yang namanya berlemah lembut atau bertahap di dalam membaca atau mempelajari sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis di sini mengutip satu hadis atau satu asar yang disandarkan kepada Nabi, meskipun kemudian dalam penjelasan di catatan kakinya itu disebutkan bahwa hadis ini tergolong lemah, tetapi secara makna memang benar seperti itu. Dikatakan bahwa ala inna hadad dina matinun. Ketahuilah sesungguhnya agama ini berat, matin. Fa'awghil fihi birifqin.
maka ringankanlah dia dengan lemah lembut. Wala tubaghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala fa innal mumbat la ardon qata'a wala dhahran abqa. Bahwa persoalan agama ini adalah sesuatu yang berat. Artinya ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat terhormat, sesuatu yang sangat mulia. Orang-orang yang mendapatkan ilmu agama, maka itu akan mendapatkan status yang mulia sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini tentu amanah yang sangat berat sekaligus sangat mulia. Maka dikatakan fa'augil fihi birifkin, maka ringankanlah dia dengan cara lemah lembut. Apa itu? Penulis rahimahullah ta'ala kemudian memberikan satu perumpamaan, fa innal mumbat la ardon qata'a. Diibaratkan kemudian sebagai hewan tunggangan. Hewan tunggangan ini kalau dia memikul beban yang tidak seimbang, tidak sesuai, la ardon qata'a, maka tidak ada tanah, tidak ada bumi qata'a yang dia bisa lewati. Artinya karena bebannya berat, hewan ini tidak bisa jalan. Seperti itu. Wala dhahran abqa. Ya. Karena beban yang berat juga, akhirnya tidak seimbang, kelamaan la dhahran abqa. Yang semula dia memiliki beban yang berat, itu kemudian akan jatuh. La yabqa, tidak ada yang tinggal pada punggungnya. Ya. Ini perumpamaan yang disebutkan menggambarkan orang-orang yang memiliki semangat yang besar, tapi kemudian tidak dibarengi dengan lemah lembut, tidak dibarengi dengan tahapan-tahapan di dalam belajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting untuk kita selalu ulang-ulang, karena saat ini ada kehidupan sosial yang berubah di tengah masyarakat modern saat ini. Bahwa dulu para santri, orang-orang yang belajar itu belajar sesuai dengan arahan gurunya, sesuai dengan arahan ulama yang mendampinginya. Ya. Jadi mereka sudah tahu tahapan-tahapannya. Ya. Hari ini ada yang disebut dengan dunia digital. Ya. Informasi yang begitu cepat. Ya. Dunia hari ini nyaris tidak ada sekatnya. Apa saja yang dicari itu langsung didapat. Apa yang mau dibaca itu semua ada. Apa yang mau didengar itu semua sudah tersedia. Nah, terkadang penuntut ilmu yang tidak punya tahapan, maka dia akan secara acak mengambil ilmu, tidak lagi secara sistematis, tidak lagi secara tahapan, sehingga kadang dia langsung mendengar atau membaca sesuatu yang sebenarnya jenjangnya belum sampai di situ. Ya, seperti ini kadang kalau tidak pandai atau tidak ada yang mengarahkan, akhirnya seperti itu. Ada ulama yang kadang berbeda pendapat,
dan itu sebenarnya sesuatu yang biasa saja terjadi, lumrah di kalangan mereka yang memang sudah memiliki kompetensi untuk itu. Tapi kalau ini terbaca atau begitu saja pindah kepada orang yang baru belajar, maka seolah-olah orang yang berbeda pendapat ini kemudian seolah-olah menjadi orang yang salah, antara salah dengan benar, antara antara hak dengan batil, ya, dan seterusnya seperti itu. Padahal mereka yang berdebat ini itu sudah saling lumrah mengetahui seperti itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita syukuri di tempat ini karena kemudian kita punya satu gerakan yang luar biasa, yaitu kembali membaca Al-Qur'an secara benar. Ya. Ini sangat penting karena ternyata inilah yang menjadi pondasi utama sebelum kita membaca yang lain. Bahwa ternyata bacaan Al-Quran kita harus benar, bacaan Al-Quran kita kemudian harus baik untuk sebelumnya atau setelahnya baru kita membaca bacaan yang lain. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.